No, no. ABCD. Okay, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ikhwatul iman yang berbahagia di rumah. Semoga kita senantiasa mendapatkan semangat untuk terus menggali informasi kitabullah wa sunnatun nabi. Kita sebagai orang tua adalah memiliki perasaan umum yang itu sangat otentik dan bukan rekayasa kepada anak kita. Perasaan yang hanya bisa dimengerti denyutnya oleh kita sendiri. Bahkan saat sakit, anak adalah yang utama bagi kita. Kita berusaha melakukan apapun agar anak-anak kita bahagia. Tidak peduli dingin, tidak peduli hujan, kita berusaha agar anak-anak kita hangat, tidak kedinginan sebagaimana kita. Lapar juga tak mengapa, asal anak-anak kita kenyang. Itu adalah perasaan umum daripada orang tua. Nah, apakah perasaan ini tetap kemudian menjadi suatu perasaan yang sifatnya mutlak dalam segala situasi? Dalam kisah yang sangat miris buat kita sebetulnya, yaitu ketika anak tidak menjadi anak, yaitu pada saat Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya memasuki kapal, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin yang bertiup kencang, menggiring awan putih dan menjadikannya mendung. Lalu langit pun menjadi kelam, diliputi awan hitam, seolah siang telah menghilang dan berganti malam. Diiringi suara halilintar yang menggelegar, membuat hati kita gentar. Kemudian yang ditakutkan pun turun, gemuruh hujan lebat mengguyur tiada henti, bak ditumpahkan dari langit. Bumi pun tidak mau menyerap basah, bahkan mengeluarkan air. Jadilah banjir, bak bergunung-gunung. Dia menghancurkan semua dusun, kota, rumah, dan menerkam setiap orang. Maka kejadian ini terekam oleh pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi sebuah keyakinan tentang kebenaran apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan bagi orang kafir ini tentu menghancurkan keangkuhan kolbu mereka. Orang-orang kafir ini, mereka lari kocar-kacir, sibuk menyelamatkan diri, menghindar dari terkaman dan hantaman banjir. Saat itu tiada satu tempat pun yang bisa terlepas dari cengkeraman bukit-bukit air ini. Lalu kapal Nabi Nuh yang sudah penuh dengan penumpang itu mulai bergerak digoyang gelombang, melaju, dan berdirilah Nabi Nuh di atas geladak menyaksikan kejadian. Lalu tatapan matanya menyapu sekelilingnya dan luar biasa hancur hatinya ketika melihat anaknya berlari menyelamatkan diri ke atas bukit. Lalu beliau memanggilnya, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Sa'wi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Qala, Nabi Nuh berkata, la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Anakku, tidak ada yang bisa melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyayang. Lalu apa yang terjadi? Betullah, memang garis keturunan tidak bisa menyatukan antara hak dan batil. Bapak dan anak itu terpisah dalam tempatnya yang berbeda, dipisah oleh gelombang air. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan gelombang itu menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Hujan terus sepertinya tidak mau berhenti. Lalu ketika Allah menghentikannya,
dan bumi telah menelan air, lalu kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung. Dia teringat kembali bayangan anaknya yang meronta-ronta diterkam air. Doanya, Rabbi innabni min ahli wa inna wa'adakal haqq. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nabi Nuh tidak menyadari bahwa anaknya yang kafir itu tidak mungkin bisa diselamatkan, karena kekafiran tidak bisa bersatu dengan keislaman. Bahkan terkadang teman yang senantiasa mengajak pada kebaikan itu lebih baik daripada seorang anak yang enggan diajak kepada keislaman, keimanan. Maka kekerabatan yang utama adalah kekerabatan dalam agama, ikhwatu iman, sebelum kekerabatan secara nasab. Karena hubungan kekeluargaan antara orang-orang yang beriman itu akan tetap berlangsung sampai di surga. Namun antara pecinta Allah dengan musuh Allah, walaupun itu anak sendiri, walaupun itu istri sendiri, keluarga sendiri, akan terputus hubungan kita pada lokasi yang berbeda, yaitu surga dan neraka. Maka doa itu ketika dipanjatkan, Allah menegur Nabi Nuh, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukanlah. Tentu kita tidak akan tega. Makanya kita tidak boleh melupakan apa yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Oleh karenanya kita harus hati-hati dengan mendidik mereka semuanya. Fahdharuhum. Dan bisa jadi dengan fitrah kita yang memiliki rasa kasih kepada anak itu, maka bisa memalingkan kita dari mengingat Allah. Bahkan karena anak dan istri tidak jarang kita berbuat maksiat untuk mereka. Dalam hal ini pun Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kalau kita berbuat begitu, celakalah kita. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kita akan menjadi orang yang merugi. Itulah kejadian yang bisa kita jadikan pelajaran tentang bagaimana semestinya kita mendapatkan pemaknaan ulang tentang pandangan yang adil, yang benar tentang konsep kasih sayang, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri. Maka dari kisah itu kita ambil pelajaran, orang-orang yang durhaka, siapapun dia, walaupun itu keluarga kita, itu tidak akan bisa lepas dari siksa Allah. Kedua, sekalipun anak, apabila durhaka, maka dia tidak termasuk anak kita, tidak termasuk keluarga muslim. Yang ketiga, cara kita berdoa kepada Allah itu harus berdasarkan ilmu, ya, hakikat kebenaran. Maksudnya bahwa terlarang kita mendoakan orang kafir, walaupun itu anak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Demikianlah paling tidak yang kita bisa petik pelajarannya. Mudah-mudahan manfaat bagi saya khususnya dan bagi ikhwatu iman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.